Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Halo pemirsa TVRI Sumatera Utara. Nah, kita balik lagi nih di podcast TVRI Sumatera Utara. Seperti biasa, aku Audra nggak sendirian. Nah, aku ditemenin, tapi kalian sama cewek cantik banget. Yang penasaran nih, aku ditemenin sama siapa? Nih, kenalan dong kak, sama para pemirsa TVRI Sumut. Oke, halo semuanya. Aku Laura Sinaga. Aku seorang penari dan juga pelatih tari. Seorang penari nih ya. Wah, enak banget nih kali ini ditemenin seorang penari. Kebetulan saya terakhir nari itu TK tuh kak. TK ya? Udah berpuluh tahun yang lalu. Masih 5 tahun yang lalu kayaknya. Tetap mau kelihatan muda ya. Nah, itu boleh diceritain nggak tuh kak? Kakak ini sebagai penari apa? Kan tari itu banyak ya, ada tari daerah, modern. Nah, kakak ini sebagai penari apa nih kalau Kalau aku basicnya memang aku fokus di tarian tradisional, pengembangan tari juga, tapi kita tetap angkat dari tari-tari tradisional daerah sih Malungun. Tapi kita pelajari semua sih, kita pelajari etnis Sumatera Utara juga, tari Nusantara juga. boleh lebih didetailin dikit nggak tuh kak? Nama tarinya apa kalau boleh tahu? Nama tarinya, kalau nama tarinya kan banyak nih. Tapi kalau misalnya memang aku fokusnya memang di pengajaran tari-tari tradisional. Tapi karena aku memang tinggal di dan asli orang Simalungun, jadi aku untuk pembelajaran tarian Simalungun itu lebih khusus lagi gitu. Jadi lebih diperdalam lagi gitu. Tapi anak-anak yang aku ajari juga aku ajarkan dan tanamkan juga tarian-tarian dari Sumatera Utara dan Indonesia. Nah, berarti kalau Raini kalau sebagai penari, nah bukan sekedar hobi doang kayaknya nih ya. Emang udah digelutin ya? Iya, jadi bukan cuma hobi, tapi udah memang terjun di dalam dan fokuskan ke dalam sih. Benar-benar fokus di dunia tari. Dari tahun berapa tuh kak mulai aktif? Kalau misalnya akunya sendiri misalnya ke tari itu udah dari kecil memang suka nari, tapi dulu memang hanya kayak suka nampil nari, maksudnya pengen dilihat orang banyak, tampil cantik seperti itu kan. Sampai waktu aku SMA punya impian dan punya keinginan punya sanggar sendiri. Nah, aku wujudkan waktu zaman kuliah di tahun 2014. Aku mulai buat, belum sanggar sih, lebih tepatnya aku mulai buat kelompok-kelompok tari. Perkumpulan gitu iya, ya? perkumpulan seperti itu. Aku ajak kawan-kawan dari satu kampung, satu daerah gitu. Kita buat kelompok-kelompok bersama, berjalan sampai sekarang. Kok bisa sih anak SMA kepikiran gitu kak? Itu waktu kuliah. Waktu SMA-nya itu jadi aku dulu punya satu guru pengajar kami di sekolah. Ibu itu kan aku nih selama ini tahu nari ya cuma nari aja gitu, nampil cantik, ngikutin musik, ya pokoknya nampil lah gitu. Sampai suatu ketika ibu ini mengajarkan kami, khususnya aku bisa lebih memahami betul apa yang ingin disampaikan ibu itu, bahwa nari itu kita bukan cuma sekedar tampil loh, tapi bagaimana kamu bisa meluapkan isi hati kamu lewat tarian, meluapkan emosi kamu, rasa senang, rasa sedih, semuanya lewat tarian itu bisa. Dan kalau bisa pun kita nari nggak cuma sekedar nari, karena kan kita ingin tujuannya menghipnotis penonton nih. Bagaimana penonton bisa menikmati penampilan kita gitu. Saya mulai lebih tertarik lagi, gitu terhanyut. Masa sih gitu. Jadi dengan sendirinya kayak di rumah denger lagu atau di perjalanan putar lagu, terus aku lebih mulai mendekatkan hatiku ke lagu itu. Emang kalau di lagu ini tariannya seperti apa ya? Aku mulai coba-coba dan ternyata memang iya gitu. Bahkan aku sampai bisa menari tanpa ada musik gitu. Aku cuma nari aja, ngikuti arah hatiku ini, rasa senangnya, rasa sedihnya aku luapkan dari gerakan tarianku tadi. Jadi kayak mengalir aja. Nah dari situ mulai kepikiran untuk benar-benar mau fokus ambil tari, mau jadi penari, mau jadi guru tari, benar-benar di dunia tari. Jadi si ibu guru ini tadi pada saat SMA mengilhami kalau iya, yang memberikan motivasi. Iya. Dan mungkin si ibu juga ngelihat
Kalau Laura bukan sekedar menggeluti hobinya, tapi emang ada passion yang lumayan besar berarti ya di Mungkin tari ini. seperti itu. Oke. Nah, prosesnya setelah itu kuliah buka sanggar. Aku buka sanggar. Oke. Tapi itu masih yang perkumpulan kecil lah kita Iya, bilang. perkumpulan kecil. Itu di tahun berapa tuh Kak waktu kuliah? 2014. Jadi 2014 aku iseng lah kan, aku ingat lagi, oh iya, aku kan pengen punya sanggar nih. Gimana ya gitu? Gimana ya cara memulainya gitu? Aku kemarin memang aku tidak bertanya, aku lebih banyak lihat di Google gitu, aku lihat dan aku baca-baca info penari-penari luar yang memang sudah hebat-hebat gitu kan. Itu sebenarnya aku waktu membaca itu udah kayaknya aku nggak bisa nih gitu, udah aku belum tamat juga gitu, terus kayak passion, maksudnya bakat aku pun belum sedalam itu gitu. Tapi gimana kalau aku coba untuk lebih mendalami yang tarian dari kampungku dulu, tarian dari Simalungun nih, karena ibaratnya kan aku orang sini, jadi kan mungkin aku lebih banyak tahu, jadi aku nggak mau coba yang lain dulu. Nah dari situ aku mulai buat nama, dari namanya dulu. Aku itu ambil namanya itu, aku lihat sanggar-sanggar lain, aku cari nama yang pas, nama yang enak gitu, nggak hanya sekedar kayak buat nama misalnya aku ambil dari namaku atau apa gitu. Baru mulai dari situ aku ajak kawan-kawan yang aku kenal lama, memang kawan-kawan yang dari satu kampung gitu. Ayo yuk kita bantuin aku buat sanggar seperti ini gitu. Ya udah, nanti kalau latihan ajak-ajak aja gitu. Akhirnya dari situ aku mulai cari-cari event. Misalnya kalau ada acara-acara di daerah, di kampung saya gitu, saya yang mengajukan diri. Nah, orang kakak, abang butuh penari nggak? Kami boleh nih ngisi gitu. Kalau misalnya fee-nya tidak memadai atau apa, nggak apa-apa, nanti dari aku dulu. Jadi seperti itu awalnya, benar-benar aku yang masih mencari-cari dulu gitu. Sampai berjalan waktu, baru aku mulai merekrut anggota, aku mulai mendaftarkan sanggarku juga gitu. Aku mulai buat notarisnya dan segala macam. Sampai aku cari anggota banyak yang sudah berpuluh sekarang kan. Dan bukan lagi kita yang meminta event, sekarang juga sudah mulai diajak untuk kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Saya penasaran ya, tadi kakak cerita soal namanya, tapi kakak nggak sebutin. Namanya apa ya nama sanggarnya? Nama sanggarnya Sihoda, Simalungun Home Dancer. Sihoda Simalungun Home Dancer, Rumah Tari Simalungun. Oke, bagus. Bener-bener mau ngambil daerah Simalungunnya itu. Iya, mau mengangkat Simalungunnya. Nah itu sampai tunggu ya 2014 itu pada saat kuliah berprosesnya mulai sampai benar digelutin, diseriusin sampai udah didaftarin ke notaris segala macam. Itu di tahun yang sama pada saat itu juga atau enggak? Step by step? Pasti step by step gitu, karena aku kan juga waktu itu sambil kuliah gitu kan ya, apalagi kalau kuliah dengan jurusan tari ini. Kuliahnya jurusan tari juga? Jurusannya tari. Kita di kampus itu benar-benar kan ada teori ada praktek kan. Di luar jam pembelajaran kita ada latihan, dan latihan ini bisa sampai malam, bahkan ada yang sampai jam-jam 2, jam 3 dini hari seperti itu gitu. Jadi mau difokuskan kali pun tidak bisa juga gitu, karena takut tidak bisa membagi waktunya. Jadi sampai di 2016 aku masih bentuk sanggar yang biasa aja, maksudnya yang hanya kumpulan-kumpulan, aku masih cari event-event kecil gitu. Di 2015 aku memang pernah buat sebuah pagelaran kecil itu sampai pakai uang pribadi ya Kak, sampai aku pakai uang pribadi, aku pinjam uang orang tua juga gitu. Nah, orang tua mendukung berarti ya? Iya, orang tua sangat kedua-duanya mendukung. Kedua-duanya sangat mendukung. Baru berjalan waktu dimulai di 2017, 2018 baru kita mulai mendaftarkan sanggar. Berarti di tahun ketiga, keempat ya, kurang lebih ya. Wah, lumayan panjang itu sebenarnya prosesnya Kak. Iya, panjang banget, panjang sekali. Apalagi aku dari dulu memang aku pingin sanggar ini aku mulai dari nol. Jadi aku nggak mau yang kayak misalnya kayak itu pun aku kemarin pinjam uang orang tua untuk buat pagelaran, ya aku kembalikan, memang bikin kesepakatan gitu. Kayak mana profesionalnya kita aja gitu. Karena aku memang pengen sanggar ini adalah sanggar yang aku bentuk sendiri. Bener-bener aku bermulai dari nol, sehingga nanti kalau kedepannya sanggarku ini pun ada apa-apa atau mungkin akan menuju penurunan, aku tidak akan terkejut atau tidak akan shock lagi gitu, karena aku udah terbiasa dengan hal itu gitu. Jadi aku benar-benar tidak memanfaatkan kondisi apapun, misalnya dari orang tua aku minta dimodali orang tua dan segala macam, aku tidak membuat seperti itu. Jadi aku memang pengen sanggar ini berproses dari yang tidak punya baju, dari kami menyewa kostum sampai sekarang kami sudah menyewakan kostum, dari aku yang ibaratnya aku masih mencari-cari nih event-event gitu, sampai sekarang aku sudah menerima undangan-undangan event.
aku tetap berjalan seperti itu. Tapi aku tidak mau merubah prinsip-prinsip yang aku mulai dari nol tadi. Kayak masuk sanggar di si Hoda ini kan gratis, tidak dipungut biaya apapun. Iya, dari pendaftaran, dari kelas belajarnya itu tidak ada pungutan biaya sama Sampai sekali. sekarang? Sampai saat Itu ini. terbuka untuk umum dari segala macam Iya. usia. Jadi malah kalau dulu kan aku hanya yang remaja-remaja aja. Nah, kalau tahun ini dan tahun-tahun dari 2018 itu aku udah bikin kelas anak. Jadi anak-anak yang umur-umur 5 tahun sampai 12 tahun aku sudah buka kelas untuk mereka. Dan itu sama sekali tidak ada pungutan biaya apapun. Ini berlaku buat perempuan dan laki-laki Iya, juga. semua umum. Siapa aja yang mau gabung, siapa aja yang mau belajar. Yang pasti syarat utamanya hanya mau belajar. Mau belajar menari, mau belajar bersama-sama dan siap untuk dibina di sanggar ini. Kok bisa sih kepikiran yang bener-bener, ya ampun, saya aja nggak habis pikir ya. Kan kita bilang modalnya tuh nggak ada sama sekali. Bahkan minta sama orang tua itu bukan, mah, pak, ibu, bapak, modalin dong, bantuin dong. Enggak, saya pinjam ya, Laura pinjam. Bahasanya pinjam, bahkan tadi saya simak sampai buat surat perjanjian hitam di atas putih sampai segitunya. Dan nggak ada ngambil keuntungan sama sekali. Keuntungan yang kakak ambil yang saya tangkap itu cuman prestasi ya, kesuksesan orang-orang yang sudah kakak didik. Kenapa kok bisa sih kepikiran? Apa ada inspirasi? Aku pengen deh kayak beliau ini atau apa gitu yang jadi inspirasi kakak bisa sampai, baik banget sih. Kalau mungkin inspirasinya kalau dari tentang tarian itu dan apa segala macam itu, mungkin aku memang punya salah satu guru yang SMA tadi, ibu itu, dan ada salah satu penari di Jakarta, penari yang sudah cukup ternama juga. Kakak ini bahkan sampai ini yang malah belum tercapai nih cita-cita yang seperti kakak ini. Beliau buka kelas pelatihan nari untuk anak-anak disabilitas dan autis. Itu sampai seperti itu gitu. Jadi aku terinspirasi juga dari hal-hal seperti itu, dan mungkin juga dari orang tua sih kak. Jadi aku buka sanggar seperti itu pun orang tuaku mendukung. Maksudnya kamu senang di situ. Kalau orang Batak manggilnya nang kan, kamu senang di situ nang, kamu yakin di situ, iya pak gitu. Kamu nggak merasa rugi, kamu nggak merasa kekurangan, enggak. Ya udah, selama kamu masih cukup, selama kamu merasa cukup, selama kamu bahagia menjalankannya, dijalankan aja seikhlas mungkin. Karena aku merasa walaupun ini gratis, tapi aku dapat banyak hal, banyak kebaikan, banyak keuntungan yang mungkin kalaupun aku pungut biaya mahal pun aku nggak bisa dapat hal-hal tadi gitu kak. Jadi lebih ke aku memang ingin buat ini gitu, bikin mempermudah anak-anak di sana yang mungkin punya bakat tapi mungkin terbatas dengan, taulah anak-anak sekolah ya kan kak, ibaratnya mereka mau nyisikan uang jajan pun untuk bayar ya berapa sih, atau minta dari orang tua pun kan terkadang orang tua masih ada yang bilang, aduh banyak kali kegiatanmu gitu, ada yang seperti itu gitu. Tidak semua orang tua yang mendukung gitu, dan aku pengen semua orang bisa maju sama-sama, kita maju sama-sama untuk kembangin karya dan bakat anak-anak tadi. Karena nggak semua orang mendapatkan privilege seperti orang tuanya kakak tadi. Dan gitu. ditambah lagi sanggarnya itu bertempat lokasi di mana tuh kak? Sanggarnya kalau di awal itu kan kemarin aku di Medan, karena aku kuliah di Medan, aku sempat di Medan. Pas aku udah balik ke Siantar, aku bentuk di Siantar. Nah tapi saat ini sekarang kita udah lagi proses, udah berjalan juga, udah ada juga anak-anaknya di Simalungun. Oh, di Simalungun. Iya, di kabupatennya lah gitu. Maksudnya di bagian Simalungun atas. Kalau Siantar kan daerah Simalungun bawah. Jadi aku udah buka di daerah Simalungun, karena waktu aku buka di Siantar ini kak, banyak nih ada anak yang dari Pematang Raya, dari Seribu Dolok kayak yang mau masuk. Tapi aku bingung karena kan Siantar jauh, pasti biaya. Kami mungkin latihan sampai sore, mereka pulangnya juga pasti akan sulit gitu. Jadi aku kepikiran untuk membuat sanggar yang sama juga di lokasi mereka. Tuh kan kepikiran lagi. Iya, kepikiran lagi. Iya. Ini ntar gimana ya anak-anak ya yang mau kesini atau orang-orang Iya, kesini? Jauh, kasihan. Padahal udah dibuka buat free ya, makanya saya aduh ampun deh, ini saya ngobrol sama siapa nih? Saya ngobrol sama manusia, sama malaikat sih, baik banget loh, beneran. Iya. Nah, yang saya tangkep lagi, kayaknya kakak punya keinginan seperti inspirasi kakak tadi, salah satu penari yang ada di Jakarta buat mengajar orang-orang dengan disabilitas dan autisme. Nah, sedikit kita bahas soal disabilitas. Kebetulan sebelum kita ngobrol gini kan saya ngulik sedikit ya sosial medianya kakak, dan ada hal tersebut di sosial medianya kakak itu. Apakah itu termasuk bagian
proses dari terbentuknya sanggar ini atau gak ada sama sekali tuh, gak ada benang merahnya itu? Sangat menjadi bagian. Ada bagian. Karena itu juga termasuk sebuah cerita perjalanan yang bisa dibilang ya bagian seutuhnya. Jadi kayak mungkin bahkan kayak orang-orang pun sudah mengakui kayak Laura adalah si Hoda adalah Laura. Jadi perjalananku itu juga termasuk perjalanan si Hoda juga. Karena mulai dari kejadian-kejadian itu juga, mulai pelan-pelan si Hoda ini semakin dikenal lagi, semakin berkembang lagi, dan di kejadian-kejadian itu juga yang membuatku semakin lebih semangat lagi untuk ngembangin sanggar. Jadi kalau dulu yang tahun-tahun awal semangatnya itu ibaratnya semangat, kalau ini semangat nggak sampai habis. Jadi gitu double lagi iya, semangatnya. double gitu. Berarti kejadian yang saya lihat di sosial media tuh termasuk pasang dari si Hoda, bukan dari Kak Laura sendiri aja ya? Iya, dariku dan si Hoda juga gitu. Nah, kita masih saya bahas dikit aja karena di situ saya lihat ada semangat hidupnya kakak dan karena kita ngobrolin jadi saya ngebayangin yang saya lihat kemarin ada semangat si Hoda juga dari perjalanan hidupnya kakak di sosial media tersebut. Di situ kan ada posisi kakak yang sempat sakit ya, saya lihat ya. Nah, kita bahas disabilitas tadi, mungkin penyiar ya, mungkin para pemirsa TVRI Sumut bingung kali ya yang belum ngeliat di sosial medianya Kak Laura. Ini coba kalian bayangin aja dari ceritanya saya yang udah lihat sendiri, posisi sakit Kak Laura itu, kenapa kita bahas disabilitas itu, maaf, di bagian kaki kemarin ya. Sementara salah satu penyemangat dan salah satu passion terbesar dari Kak Laura Sinaga itu adalah tari. Yang dimana kaki adalah salah satu bagian terpenting dari tari. Iya. Nah, itu boleh kakak ceritain dikit aja, apa ya kita bilang ya, cerita penyemangat kakak lah, karena saya lihat itu salah satu jadi motivasi terbesar juga buat si Hoda tuh ya. Karena di situ saya lihat kakak bisa sambil menari pada saat udah sakit. Sementara sebelum sakit kakak udah sebagai seorang penari ya. Memang seorang penari. Nah, itu ada nggak kayak, aduh bisa nggak ya aku nari lagi, atau ini aku nari kondisi kayak gini, aduh sakitnya, bisa kakak coba ceritain dikit, mungkin bisa jadi penyemangat buat para pemirsa TVRI Sumut. Nah, jadi benar sekali, jadi aku terlahir sempurna tanpa kekurangan satu apapun. Berjalan waktu aku membuat sanggar di 2014, aku seorang penari juga, dan di tahun 2017 itu aku mengalami sebuah tragedi lah, ibaratnya aku melakukan sesuatu hal yang salah, dan saat itu aku sudah berada di fase atau di titik terendah dalam hidupku gitu, dengan kondisi yang mungkin kalau kawan-kawan yang kenal aku sekarang, aku sudah bisa berjalan walaupun tidak sesempurna dulu gitu. Ibaratnya aku ada kelumpuhan di sebelah kaki kiri seperti itu. Kalau di 2017 awalnya itu malah aku sama sekali tidak bisa apa-apa gitu. Benar-benar hanya terbaring tidak bisa apa-apa gitu. Bahkan pakai untuk maaf ya, pakai pakaian pun itu dulu tidak bisa. Jadi aku hanya kayak ditutupi kayak bukan modelan daster, sarung kali ya, biar lebih gampang gitu, karena kondisiku yang memang benar-benar tidak sehat, sangat parah waktu itu kejadiannya gitu. Apalagi aku sempat divonis kakiku harus diamputasi, karena kalau tidak diamputasi bisa membengkak, busuk, dan akan lebih parah lagi nanti efeknya gitu, karena sudah kena sarafnya juga kan gitu. Bahkan aku sudah divonis yang hal-hal yang mungkin kalau aku pribadi mendengar itu sesuatu hal yang tidak bisa menjadi harapan untukku. Ketika aku dengar itu justru kayak, kok bukan dapat semangat, malah aku dikasih sesuatu hal yang bikin aku malah jadi minder, jadi takut dengan hidupku gitu. Kayak, Tuhan ngapain sih aku dibiarkan hidup kalau toh juga tidak ada gunanya, tidak mau jadi apa-apa, hanya nambah beban untuk orang tuaku gitu. Malah jadi matain semangat. Matain semangat gitu, karena semua pengobatan yang aku jalani juga hampir kata-kata semua bilang untuk duduk aja sudah tidak bisa, untuk jalan aja sudah tidak bisa gitu. Belum kita dengar nih kayak orang tua, mungkin mereka bukan dari hatinya, tapi kan orang tua nyeletus kayak, nanti kalau kita Pak, Mak udah nggak ada, kemana anak kita ini ya gitu, siapa yang jaga, seperti itu gitu.
kenapa ya Tuhan, jadi kenapa nih aku masih tetap dibiarkan hidup nih gitu, kalau aku ini duduk nggak bisa lagi loh Tuhan gitu, sampai kayak gitu nih ngomongnya sama Tuhan. Enggak. Karena kita saling bertatapan mata kayaknya udah lama sama-sama biar Erika terus siapa, ada tisu nggak? Tisu, ya minta tolong. Ya daripada kita pas nangis tiba-tiba tsunami ya. Tsunami ya. Kayaknya bukan sekedar hujan-hujan aja, kayaknya takutnya tsunami karena kita dari tadi kontak udah saling adu skill Saling untuk menahan mengerti ya sepertinya. Nah, sambil nunggu nih, coba kakak lanjutin. Dan itu orang tua itu benar-benar udah yang terpukul. Iya, jadi aku kan sampai 3 bulan pertama dari tragediku itu aku sempat nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong itu bukan artinya aku bisu, mungkin karena trauma. Shock ya? Jadi shock, jadi masih tidak bisa menerima gitu. Mungkin karena di saat kejadian itu kan yang ada hanya orang tuaku dan ada satu sebenarnya seorang kakak tetangga kos. Kakak ini yang termasuk sangat tahu betul bagaimana kondisiku pertama-tama gitu, yang memang nggak bisa ngapa-ngapain. Nengok orang mama sama bapak cuma bisa nangis dan nangis. Mungkin dalam pikiran mereka, anak kami yang kami berangkatkan kuliah ke Medan kok jadi kayak gini ya sekarang gitu, kok pulangnya sama kami seperti ini keadaannya gitu. Dan kita kan nggak usah ini ya kan Kak, aku dengan kondisiku seperti itu aja, satu aku pasti sudah malu gitu, maksudnya kayak aku ini mau ngapain ya Tuhan gitu. Sampai aku dulu itu sering marah sama Tuhan Kak, maksudnya kayak ngomong, Tuhan kenapa dikasih hidup lagi gitu, kok hidup sih gitu, tengok lo Tuhan, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nanti jadi beban sama orang tuaku gitu. Kenapa nggak udah, kayaknya ini udah selesai nih, kayaknya aku udah selesai nih di dunia, kenapa dibiarkan tetap lanjut lagi hidupnya Tuhan gitu. Sampai itu begitu terus dibawa berobat, kedengaran lagi ini kalau seminggu obatnya habis dia tidak bisa duduk atau tidak bisa bergerak kakinya, dia tidak usah dibawa ke sini lagi ya gitu, karena memang Itu pengobatan medis ya? yang kalau Dokter. medis Kak aku harus amputasi, 2 rumah sakit Kak aku harus amputasi. Itu aku coba ke alternatif, dukun patah dan semua yang memang kata orang, wah ini sudah bagus nih, ini 1 bulan kamu diam di situ sehat nih, sampai yang seperti itu gitu. Aku menjalani itu semua gitu. Terkadang kan kalau misalnya aku mau dibawa pengobatan kan Kak digendong bapak, digendong sama bapak gitu kan. Nanti kalau bapak lagi ngangkat dari tempat tidur gendong gitu, digendong ini terus saling nengok. Satu yang selalu ku ingat, selalu bilang bapak, semangat ya nang, apapun pengobatannya, apapun caranya akan bapak buat, akan orang mama buat, kayak mana kamu biar sembuh gitu. Itu yang bikin aku makin, tapi itu bukan malah bikin makin semangat pertamanya Kak, makin merasa bersalah gitu sama kenapa sih Tuhan gitu, nanti gimana lagi orang tua aku kayak gini nengok aku seperti ini. Seperti itu terus asal bawa pengobatan. Kalau udah gendong ataupun misalnya malam lagi nyuapin makan atau lagi ganti apa gitu kan Kak, pasti orang mama nengok aku, semangat ya nang, semangat ya gitu. Kayak tapi justru bikin makin sakit Kak, bukan makin aku harus semangat, enggak, justru aku makin takut, kayak aku belum bisa ngasih apa-apa sama orang tua aku, tapi aku sudah harus membuat beban yang sebesar ini untuk orang itu. Sampai yang seperti itu di titik di tahun-tahun 2017-2018 awal, sehancur itu hidupku Kak. Dan Dalam 1 tahun itu ya. Dan sebatah itu semangatku. Tapi akhirnya bisa bangkit lagi. Iya. Walaupun mungkin butuh proses dan butuh waktu yang panjang dan sekali. lumayan lama. Nah, berarti kemarin itu cuma bertiga dengan orang tua. Iya. Anak tunggal berarti kalau Raya. Ada adik, tapi adikku itu di tempat nenek, tempat opung, karena kan dia masih sekolah. Jadi sampai pernah adik nelpon, mungkin ini ya namanya anak-anak ya Kak, kecemburuan lah sedikit. Mungkin dia pun nggak nengok kondisiku yang gimana, dia sampai bilang, orang bapak kenapa terus ngurus kakak, aku di sini kayak mana gitu. Dia mulai merasa seperti kayak diasingkan gitu, sampai yang seperti itu. Karena dia beranggapan sakit
Dia cuman tahu, iya kakak aku kan sakit Iya, ya. tapi nggak tahu bagaimana ininya gitu. Oh nggak tahu emang. Waktu pertama kali di Medan belum kak, karena yang datang ke Medan kan dia juga waktu itu masih, kalau nggak salah dia masih SD kayaknya. Jadi kayak orang tua pun mungkin nggak ngizinkan. Jaraknya cukup jauh berarti ya. Medan Siantar sebenarnya kak. Medan Simalungun, Medan Maksud saya Simalungun. jarak usia kakak dengan adik. Oh jauh, jauh banget, jauh sekali. Jadi aku memang sempat jadi emasnya bapak. Cowok tuh cewek tuh kak adiknya? Cewek juga. Tapi itu sampai memang keluarga besar pun udah tahu kalau aku kenapa-napa sedikit aja nih kena pisau, nah bapak yang nangis, bukan aku yang nangis sampai sebegitunya itu. Karena lumayan lama jadi anak emas dan Aduh, anak tunggal anak ya. tunggal. Kalau anak Jadi- tunggal itu udah identik dengan anak emas, berlian, semua yang seperti itu. yang indah-indah gitu. Ya gimana orang tua nggak bener-bener juga ikut terpuruk, tapi mereka Tetap harus menyemangati. iya. Karena kalau ikut terpuruk, ya udah di situ posisi kalau orang udah bener-bener itu posisi udah terendahnya aku nih. Nah orang tua ikut juga ya mungkin sorry to say kita nggak bakal lihat Kak Laura duduk bareng sama saya Iya. ngobrol di sini gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi kali kan. Lagi-lagi penyemangatnya selain diri sendiri ya keluarga orang tua. Keluarga dan orang tua. Nah itu 1 tahun tuh ya Kak ya, 1 tahun. Nah setelah itu proses Setelah itu kan proses bukan proses penyembuhan kita bilangnya, proses baliknya Kak Laura lagi deh. balik ya Iya. kembalinya. Nah setelah itu kan aku kan benar-benar sudah mencoba banyak pengobatan seperti itu kan kak. Jadi ada satu titik di mana ini benar-benar aku lagi tiduran di rumah karena kebetulan aku baru dibikinkan salep di kaki sama mama sama bapak. Terus tiba-tiba ada chat masuk dari WA dari teman. Kalau aku mengiranya adalah temanku ini tidak tahu nih aku baru kecelakaan atau baru tragedi ini baru terjadi gitu. Bisa-bisanya minta aku dan sanggarku nari. Jadi sebenarnya agak lucu tapi ya bagus lah, ada positifnya. Kalau tidak ada dia yang mungkin kita bilang ya mungkin dia memang nggak tahu berita, bukan karena dia cuek atau emang karakternya cuek, nggak tahu ya. Tapi memang terlalu cuek memang. ya, Bisa nari nggak dek katanya di acara ini, tapi adek tahu kan kita ya dari penjualan tiket lah dananya, kalau tiket kalian laku dari situ nanti uang pengganti kostum seperti itulah gitu. Dan entah pun gimana, entah aku di saat itu lagi seperti apa moodnya, lagi apa, oh bisa bang, ini bener-bener bilang bisa kak. padahal posisi Posisi pada aku situ, Kak, masih tergeletak, gak bisa ngapa-ngapain. Anak sanggarku pun di situ karena kan aku udah nggak aktif lagi kak. Jadi kan memang bener-bener off nih sanggar. Tapi aku cuman ketik bisa tanpa berpikir panjang. Tapi memang sampai saat ini aku sering kayak gitu kak. Ada job dadaan dalam 3 menit ku bisakan. Walaupun nanti bagaimana Iya. sering ke Jadi bawah kalau sekarang kayaknya. mungkin masalah kesehatan udah yang Udah kita lumayan. bilang ya nomor 2, nomor 3 lah. Paling nomor 1, aduh bisa nggak nih ya siap-siap ini prepare segala macam looknya. Nah kalau dulu kan kesehatannya Iya. nomor 1 kak. Itu bisa-bisanya nih. Bisa-bisa Sorry ini ngecek kaki. bisa. Kita bilang Nggak bisa iya ngapa-ngapain. masih dibantu pakai kursi roda kemarin ada. Iya, sempat tapi pakai kalau bantuan. pas yang di masa itu kak, aku di kursi roda juga belum bisa terlalu lama karena kan duduknya masih miring seperti ini. Oh, iya, karena Duduknya tuh posisi miring, duduk ya. belum duduk seperti ini. kita yang yang posisi udah lagi sehat aja iya. normal, kurang nyaman duduk terlalu lama gitu, apalagi pada saat kondisi yang tidak lagi nggak enak kita bilang gitu ya. Jadi akhirnya aku bisakan. Setelah aku bisakan, aku mikir pelan-pelan, tenang. Ternyata memang kalau kita tenang kita bisa berpikir jernih. Aku hubungi kawan-kawan dari Facebook saat itu. Jadi aku dapat ada sekitar 5 orang anak yang memang aku kenal sebelumnya gitu. Jadi mereka, oh ya udah kak bisa gitu. Aku minta datang ke rumah untuk latihan. Jadi mereka datang ke rumah. Aku ajarin. Jadi aku ngajarnya di tempat tidur beralaskan bantal, ngasih gerakan nih 4x8. Tunggu dulu ya dek, karena langsung sakit kan kak, karena kan ini udah nggak terbiasa. Oh ini nari. persiapan buat yang Mau latihan nampil ini. nampilan perdana lah kita bilang ya, perdana. Seminggu lagi nih nampilnya. Nah jadi tunggu bentar ya dek gitu. Iya kak nggak apa-apa gitu. Jadinya ibaratnya gini, kami latihan dari jam 2 sampai jam 6 sore. Itu latihannya kayaknya cuma 5 menit. Tapi memang terpenggal-penggal karena aku merasa memang shock lah badanku di sini untuk udah lama nggak nari kan, nggak lama nggak ini. Nah tapi setelah mereka pulang, di situ aku mulai menyadari kayaknya aku tahu nih aku mau kayak mana gitu. Maksudnya kepikiran sendiri aja gitu kak. Nah dari situlah akhirnya mengubah semuanya. Perdana tampil anak-anak,
Aku make upinnya juga sambil tidur. Tapi ya gitu, aku suruh mereka datang subuh-subuh bener-bener pagi, karena takutnya kalau misalnya orang itu datang 2 atau 3 jam sebelum, aku nggak akan bisa karena aku kondisi seperti ini. Ditambah rame juga kan sama make-upin. Jadi udah mereka tampil, ada satu yang aku ingat mereka bilang kayak gini, kakak nggak ikut gitu. Nah itu yang tadi saya mau tanya, saya tertahan. Nah kalau Laura ikut atau enggak? Kakak nggak ikut. Di saat itu aku bilang nggak, aku belum siap melihat orang banyak, aku belum siap menunjukkan kondisiku saat itu juga, dan banyak lagi pertimbangan gitu. Enggak dek, kalian aja, nggak apa-apa ya gitu. Akhirnya mereka diantar oleh orang tua saya ke tempat acara, mereka nari. Kelang dari situ 3 hari aku diundang lagi sama orang-orang Simalungun yang memang kayak paman-pamanku yang budayawan gitu. Mungkin karena lihat, kan ini aku posting, mungkin karena ngelihat itu mereka mengira aku sudah mulai sumbu atau gimana, mereka ngundang. Nah kebetulan ini adalah yang memang masih saudara, masih dekat, langsung dipesankan, ikut kau ya Nang, seperti itu, ikut kau gitu, Laura ikut ya gitu. Akhirnya aku ikut di situ gitu. Awalnya nggak mau juga kak, tapi bapak bilang ikutlah Nang, ayo ikut pun bapak, nanti bapak gendong, kata bapak. Ya udahlah, akhirnya aku niatkan hati kak, aku nekatkan walaupun masih sakit, masih proses penyembuhan. Terus, itu ya. Aku jujur sih itu masih insecure kak, kakiku seperti itu. Terus kan itu kecil nih kaki yang kiri juga kan. Aku sangat kurus kemarin. Aduh rambut acak, nggak tahu lah gimana namanya, kita sakit dalam kondisi ini kan kak. Tapi ya udahlah, aku datang ke situ. Ini kita mau nari loh, kita yang kondisi sehat aja. Iya. Aduh, tapi aku di situ nggak nari. Aku hanya bawa anak-anak aja. Tapi kan muncul ya. Iya aku muncul. Ya. Jadi aku di mobil nih, dari mobil mereka udah siap nari, salaman nih sama kawan-kawan budayawan. Mana Laura, akhirnya mereka jemput ke mobil. Kak ayo lah kak gitu. Yang bikin aku akhirnya berani turun adalah mereka bilang kayak gini, kalau kakak nggak di sana, siapa mama kami nanti gitu. Kakak lo ini kami, kakak lo pimpinan kami, kakak lo yang bawa kami kemari, ayolah gitu. Aku bilang gini, kalian nggak malu punya pelatih duduk di kursi roda gitu? Ih enggak lah, justru kami bangga, pelatih kami berbeda dari yang lain, seperti itu. Akhirnya aku bawa bapak gendong ke kursi roda, walaupun agak sedikit mereng ininya duduknya kan kak, didorong, disalamilah gitu. Banyak juga kayak kenalan aku yang nangis mungkin kan, lihat seperti itu, disalam mereka datang dengan penuh semangat. Laura udah semangat kan? Ayo kita buat apa kita. Dan di situ kak aku makin kayak orang-orang ini datang memberi semangat, kayak membuka jalan lagi. Nah dari situ aku mulai benar-benar tekadkan untuk diriku bahwa ternyata aku salah loh selama ini. Inilah memang kurangnya aku tidak menyadari gitu. Ternyata Tuhan membiarkan aku hidup sampai hari ini, ada sesuatu hal, ada alasannya gitu. Memang belum saatnya aku buat pergi gitu. Memang belum gitu. Hey Laura, mimpimu belum terjadi loh. Kamu masih buat sanggar yang bahkan belum berjalan gitu. Kau punya mimpi besar gitu dan itu belum terjadi. Jadi masa mau berhenti? Masa mau pergi gitu? Belum. Ternyata ini jawabannya. Ternyata Tuhan, aku memang harus masih hidup. Masih banyak mimpiku yang harus aku wujudkan. Di situ kak aku mulai kayak ngomong ke diri sendiri kalau Laura, ayo gitu. Ayo besok harus lebih bagus lagi, besok harus lebih bangkit lagi, besok harus lebih semangat lagi. Disitulah kak aku bilang sama bapak, sama mama, aku pengen jalankan sanggarku, aku pengen buka open recruitment. Yakin kau Nang, kata orang tua kan, yakin Nang, yakin gitu. Orang bapak sama mama dukung aja gitu. Ya udah gitu, seperti biasa bapak selalu bilang, kalau kau senang dengan kerjaanmu, kamu bisa bahagia di situ, nggak apa-apa. Pokoknya yang kau harus tahu Nang, bapak sama mama mau bagaimanapun keadaanmu, mau bagaimanapun pekerjaanmu, kami mendukung. Aku di situ lagi makin semangat kan kak, makin aku harus bisa gitu. Dari situlah kak aku mulai buka lagi Instagramku, aku upload semua, aku bikin open recruitment, dan kakak tahu pendaftar pertama kami ada 60 orang. Wow, perdana itu ya? Perdana. Berarti emang benar-benar ditunggu sama orang-orang yang mungkin ngikutin si Hoda, kayak ini kemana nih 1-2 tahun kenapa vakum, kok hilang gak jelas gitu, nih kemana mereka nih. Jadi pada saat nongol perdana open recruitment langsung 60 orang. Dan kami latihan di belakang rumah.
Aku ingat betul Karena kan, belum ada tempat ya. Aku ingat betul latihannya speaker kecil laptop yang sepasang. Aku masih pakai itu tuh kecil. Dari situlah aku mulai ini aku buat nih di Facebook latihan perdana gitu dan segala macam. Tapi di awal aku udah bilang kakak melatih kalian seperti ini ya gitu. Ibaratnya biar anak-anak juga tahu gitu, jangan terkejut gitu. Akhirnya aku latihan setiap hari. Itu aku ngomong sama bapak selama latihan selalu nengokin. Bahkan aku pernah ngeliat satu momen sekali pertama latihan itu bapak sampai nangis. Karena mungkin udah lama kan nggak seperti ini, jadi kak ya gitu lagi. Aku ngelatih sebentar, geletak dulu, aku ngelatih sebentar. Tapi aku minta maaf sama anak-anak, maaf ya latihannya harus seperti ini dulu gitu. Nah jadi itu berjalan terus kak. Jadi selama berjalannya ini, aku benar-benar tidak ada berobat kemanapun. Obatku adalah, jadi setiap pagi kak, aku sengaja bangun pagi. Kebetulan tempat tidurku itu ada dekat jendela yang ada teralinya gini. Nah aku di situ. Jadi kaki ini aku belajar berdiri sampai goyang-goyang di situ kak. Di situ. Jadi bener-bener latihannya aku hanya di rumah. Nah pas yang tidak ada siapa-siapa, tidak ada anak-anak atau siapa, aku berdiri sendiri. Aku usahakan duduk walaupun sakit, aku usahakan duduk tegak. Aku mulai buat tarian di saat kondisiku seperti itu. Tanpa terasa badanku sakit. Artinya aku merasa pas sakit itu mungkin sarafnya semua udah mulai bekerja lagi gitu. Ternyata memang aku yang salah, selama ini aku diamkan badanku gitu, bukan minyak atau apapun, tapi ini harus dari diriku gitu. Dari situ aku mulai latihan sampai pertama kali aku bisa berdiri itu adalah saat latihan menari. Sampai semua anak sanggar teriak kencang katanya, sampai manggil bau, mereka kan manggil mama bau kan, bau kalau aku bisa berdiri itu, sampai ada yang nangis gitu kak. Sampai maksudnya nggak nyangka mereka benar-benar bisa melihatnya proses pas aku berdirinya di situ gitu. Di situ pas aku berdiri itu aku semakin semangat, semakin aku mulai menerima kondisiku kak. Bahkan setelah aku berdiri itu aku pangkas rambut, aku mulai ayo keluar gitu, aku mulai walaupun agak di kursi roda, aku mulai nongkrong. Kakak bayangin, aku mulai ke kafe. Udah comeback nih, ini Laura Sinaga comeback dengan versi terbaru. Iya. Aku mulai berani lagi untuk tampil, mau orang nengok apa. Dulu malah gini, kalau ada yang lihat nengokin gini, kenapa kak? Kenapa bang? Aku tanya seperti itu. Aku udah mulai berani lagi untuk nampil, untuk ini. Kayak mereka pun dapat event, dapat apa, aku udah mulai ikut. Sampai akhirnya kami dapat event terbesar pertama setelah kehancuran itu, hari ulang tahun Kota Pematang Siantar dari Bapak Wali Kota. Aku bawa anak-anak 120 orang untuk nampil di depan Pak Wali Kota. Dan aku nampil di situ untuk pertama kalinya. Wah, akhirnya kursi dan nari di kursi roda. Di kursi roda tapi posisi masih ya kak ya. Itu apa nggak makin bikin orang-orang di situ speechless gitu ya? 2018 banyak positif, banyaklah komenan positif, banyak juga makin berdatangan kawan-kawan yang mau membantu. Tetap masih ada orang yang menyepelekan aku karena satu, aku kan karena kecelakaan ini kak, aku tidak menyelesaikan pendidikanku sampai sarjana. Jadi banyak yang bilang dia mau mengajarkan ilmu apa, dia saja tidak sampai selesai gitu. Ada juga yang bilang dia aja cacat, kakinya aja masih seperti itu, apa yang mau diajarkannya gitu. Sementara anggota tubuh tadi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, balik lagi ke pelajaran yang aku dapat dari guruku tadi kak. Nari itu bukan cuman gerak, bukan gitu. Kamu ini aja satu tangan ini, ketika kamu benar-benar kasih hatimu, kasih rasamu di sini, kamu bisa nari gini-gini, bikin orang terhipnotis, bisa gitu. Jadi walaupun aku dengan seperti itu, aku juga bisa gitu. Itu juga yang bikin aku makin gak apa-apa aku seperti ini, tapi aku bisa kok. Dan terbukti kan anak-anak yang nampil itu, bahkan Bapak Wali Kota sampai turun, kami nyanyi bersama di situ. Disitulah aku semakin menyadari bahwa ini adalah jawaban Tuhan. Ternyata aku memang belum saatnya untuk pergi, karena aku masih punya mimpi dan Tuhan masih mau ngasih banyak hadiah sama aku kak. Karena memang setelah itu hadiah Tuhan dalam hidupku sampai hari ini tuh tak terhingga. Benar-benar aku mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan gitu. Dan kejadianku yang dulu itu sebenarnya bukan patut untuk ditiru ya kak. Sebuah hal bodoh yang aku sekarang bisa nasehatkan ke orang karena aku sudah mengalami, untuk orang jangan melakukan itu gitu. Maksudnya jangan cepat putus asa, jangan cepat merasa hancur, karena yakinlah di atas langit kan katanya masih ada langit.
gitu juga kehidupan. Semerasa aku hancur dengan kehidupanku, masih banyak orang yang hidupnya lebih hancur gitu. Sekarang bagaimana aku bisa menerima kehancuran itu? Aku maafkan, aku menyadari kesalahanku, aku menyadari kondisiku yang saat ini, dan aku ke depan harus apa gitu. Harus bagaimana aku ke depannya gitu. Mau orang ngomong apa, mau orang tidak terima dengan hal buruk yang aku lakukan tadi, tidak apa-apa, itu kan urusan mereka gitu Kak. Bagaimanapun juga kita juga pahala dan dosa urusan kita. Jadi kalaupun mereka tidak terima dengan hal burukku, ya terserah, tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkan karena memang yang kulakukan memang tidak baik gitu. Tapi sekarang kan yang terpenting adalah hidupku, adalah diriku sendiri dan orang-orang yang peduli sama aku gitu Kak. Orang tuaku, orang-orang di sekelilingku yang lain gitu. Jadi kenapa aku harus memikirkan yang lain? Aku memikirkan mereka dan kehidupanku. Jadi di situ aku mulai benar-benar memaafkan apa yang terjadi sama aku dulu. Aku menerima itu sebagai teguran dari Tuhan. Mungkin aku disuruh untuk lebih rendah hati lagi, lebih sabar lagi, lebih ikhlas lagi. Dan aku mulai pelan-pelan, aku harus apa ya ke depan gitu. Aku mau ngapain ya ke depan gitu. Udah dikasih Tuhan nih, ini dikasih Tuhan gini. Hilang satu digantikan yang lain. Hilang yang ini digantikan yang ini gitu. Aku mulai jalani yang seperti itu dan akhirnya sampai sekarang, sampai bisa duduk di sini dan ketemu kakak dan bahkan bisa membagikan apa yang udah aku alami dulu. Dan ini bukan hal yang gampang ya menurut saya untuk kalau orang bisa sharing ke kita semua, bukan ke saya aja, tentang cerita pasang surutnya. Mungkin kalau cerita enak-enak gimana proses awal tadi, ya cerita ke siapa aja enak, gampang. Tapi pada saat tadi cerita soal titik terendahnya Kak Laura dan titik rendahnya si Hoda juga, itu kan bukan suatu hal yang gampang dan sangat susah sebenarnya. Sangat susah. Apalagi teman-teman juga harus tahu bahwa di masa aku sulit yang jatuh kemarin tahunan itu kan orang tua sampai meninggalkan pekerjaan Kak. Jadi kami bukan hanya diserang dari bentuk aku yang sakit aja, bahkan dari ekonomi keluarga juga. Karena orang tua aku sampai meninggalkan pekerjaan gitu. Tapi itu tadi, ada saja tangan orang-orang baik yang membantu. Dan ada saja jalan untuk bagaimana rezeki itu datang. Itu tadi memang rezeki. Kalau udah di sini tempatnya, dia akan ke sini. Kita nggak usah takut. Kalau udah kita memang itu udah bagian kita, itu akan datang. Dan kalau memang kita udah pasti melewati hari ini tuh pasti bakalan terlewat gitu. Pokoknya kita nggak usah takut gitu. Dan aku bisa ngomong seperti ini bukan karena enak yang ku jalani, enggak. Justru aku bisa seperti ini karena aku sudah melewati fase yang benar-benar hancur, benar-benar di titik paling rendah gitu. Dan aku bener bisa sama Tuhan udah kayak give up, udah bendera putih yang udah ampun Tuhan, Tuhan, udah ampun selesai. ya. udah end game aja udah sampai di sampai titik di itu. Nah kalau kita udah ngobrolin yang enak-enak tadi di awal. Ini kenapa kakak kasih saya obrolannya udah dikasih rainbow, udah kasih gladek, aduh. Saya mau yang cerah-cerah lagi deh kalau ngobrolin si Hoda. Ada nggak yang benar-benar bikin Kak Laura, wah ini aku bangga banget nih. Iya. Nggak cuma sama diri aku tapi sama anak-anak didik aku. Ada nggak momen yang seperti itu Kak? Banyak sih Kak kalau momennya kayak gitu. Tapi ada satu yang paling memorable deh, satu aja benar-benar paling gitu. Mungkin prestasi mereka atau apa gitu. Waktu kami berhasil untuk tembus go internasional sih Kak. Wah, sampai go internasional. Iya, jadi si kita Hoda go bukan internasional. cuman ada di mana tadi si Hoda tempatnya? Di Siantar. Iya, dan di sekarang udah Siantar. ada di Simalungun. Oke, di Simalungun. Berarti nggak cuma di Sumut. Ini udah langsung internasional nih. Iya, kita ikut event Langsung loncat nih ya. Nasionalnya kita skip, langsung inter aja. Wah, cakep-cakep. Itu ngapain tuh ya Kak? Maksudnya lomba event apa tuh di sana? Kita ikut event perlombaan tari internasional antar negara. Jadi itu kebetulan berderet 2021-2022. Jadi kalau 2021 kita lawan 8 negara, di 2022-nya kita lawan 17 negara. 2021 lawan berapa negara tadi? 8. 2022 17. Iya, dan di 2021 kita dapat peringkat kedua dan the best kostum. Yang di 2022 kita dapat peringkat pertama sebagai the best perform dan the best kostum melawan 17 negara.
Kita bawa nama Indonesia di sana, bukan lagi bawa nama Simalungun, tapi tetap aja aku bawa Simalungun dan Sumatera Utara untuk budaya yang aku pertunjukkan. Tapi buat perwakilan bukan dari daerah Sumut lagi. Iya, kita udah bawa nama Indonesia. Indonesia. Bahkan karena kebetulan aku juga salah satu penari koreografer yang paling muda di situ, dan dengan kondisi yang disabilitas aku Wah, posisi kesana itu masih seperti ini. Cuman kan sudah seperti ini, Oke. tapi kan kebetulan aku memang kalau di lokasi-lokasi event seperti itu aku bawa kursi roda, Kak, karena kan jaga-jaga ya. kalau di luar negeri kan kita mau ke tempat festival atau apa kan Jauh, jalannya iya. jauh. Terus kan kayak ada performance juga yang nanti koreografernya tampil kan. Kalau aku pakai anak-anak kan payah kan, jadi kalau kursi roda udah langsung. Dan kebetulan kalau di luar negeri kita itu fasilitas untuk anak-anak disabilitas itu sudah banyak, Mumpuni dan ya. mumpuni, sudah memang ada gitu, beda di Indonesia gitu. Kita juga dapat sertifikat penghargaan dari Bapak Wali Kota Inegol di sana gitu, dan gubernurnya juga. Bahkan kita sudah menempatkan rumah adat dari daerah kita dan pakaian adat daerah kita di museum internasional di sana. Tuh, denger tuh para pemirsa TVRI Sumut. Lagi-lagi prestasi. Ya ampun, cemerlang banget sih. Terlepas dari yang kita bilang momen gak enak ya Kak Laura, tapi sekalinya berprestasi. Harus Iya. semangat. Nah, itu yang saya penasaran 2021-2022. Berarti masih posisi penyembuhan ya? Masih healing Iya, lah. masih. Sekarang masih bawa kursi roda. Nah, itu Kakak juga tampil di sana? Kalau di Ikut sana bareng tidak. anak-anak atau Enggak. hanya sebagai koreografer Saya mereka? sebagai director sama koreografer festival. Oh, tidak ikut tampil di sana. Iya, ya? karena kalau di peraturan dari sana juga koreografer memang nggak nampil. Kita memang hanya pencipta dan pembawa mereka lah. Saya lah memang yang menginisiasinya. Jadi kalau ditanya pasti banyak nih. Nggak banyak sih, memang itu pertanyaan sudah sering ke saya gitu. Kenapa harus ke internasional? Terus ada orang-orang juga, masa kalian aja? Ada yang sampai seperti itu gitu. Tanpa mereka sadari, kami bukan hanya langsung ke internasional gitu. Sebelum itu aku juga udah bawa anak-anak bahkan tampil di festival internasional juga, tapi memang masih di Indonesia, di Jawa Timur gitu. Aku juga bawa anak-anak SMP 15 Surabaya yang sampai 60 orang aku ajarkan tari Simalungun, dan itu di depan Bapak Jokowi kemarin, Bapak Presiden RI gitu. Yang di daerah pun sudah kami jalani kok gitu. Dan yang balik lagi, aku nggak mau hanya diam di tempat. Aku nggak mau kami cuma di Simalungun ini aja gitu. Aku memang pengen orang tahu Simalungun. Aku pengen orang tahu kami gitu. Dan dari situ aku cari undangan, aku cari link, aku berusaha. Itu bener-bener berusaha ya Kak. Kita nggak ada istilahnya aku punya kenalan di sini, aku cari orang dalam, tidak ya. Kita memang benar-benar berusaha menghubungi dan bagaimana kita bisa dapat undangan ini gitu. Belum lagi melalui seleksi, belum lagi mencari dananya juga. Karena kan kami cari dana sendiri kan. Karena kayak balik lagi, sanggaku kan tidak dipungut biaya, jadi aku juga tidak mengambil biaya apapun dari anak-anak gitu. Jadi kami benar-benar aku cari dana, aku cari donatur, aku ngajarkan adik-adik buat tampil depan umum dengan cara kalau bahasa gaulnya ngamen. Jadi kami nyari dananya ini dari ngamen gitu, ngamen bareng anak-anak gitu. Sekalian juga melatih mereka, tapi kami ngamennya cantik ya Kak. Jadi gimana performance kalau nari ya seperti itu gitu. Sampai kalau di Siantar itu orang-orang pasti sudah tahu kalau yang nari ngamen itu pasti si Hoda. Itu sampai udah ada ciri khasnya gitu. Sampai yang seperti itu. Itu biasanya di mana tuh Kak? Waktu kemarin-kemarin ngamen-ngamen Kalau gitu? ngamen di kafe, Oh, di di kafe gitu kan kita minta izin kan gitu. Dan luar biasanya kawan-kawan itu ngasih nggak 2.000 Kak, 50.000, 100.000, 5.000. Iya dong Kak 10.000 Laura. gitu. Gimana nggak ngasihnya gitu? Karena ya kita bilang pengamen aja all out. Yang mau ngasih juga gengsi kalau cuma ngasih 2.000 Iya. 10.000. Cuman kan itu artinya kan itu tadi balik lagi banyak kawan-kawan juga yang mengapresiasi dan mendukung kita gitu. Berarti yang saya tangkap ini semua pada saat ke Turki itu pure dari Kak Laura semuanya ya, dari Iya, cari dana. Iya. Kita tidak ada cari yang, maksudnya nggak ada yang dari anak-anak diminta, nggak ada. Memang aku cari dana cuman ya uang-uang donatur. Ya tapi yang mencari Ya, donatur usahanya ini sendiri. pasti Iya. usaha, karena kan kebetulan memang di Sangga kan kami nggak ada yang pakai kayak bapak asuh atau apa gitu kan, nggak ada kan Kak. Memang aku yang ngayomin adik-adik gimana gitu. Jadi ya aku usahakan sendiri, tapi aku memang minta ibaratnya kayak
cari-cari info lah ke kawan-kawan gitu. Terus kita cari donatur, kita cari ini, dan yang aku beruntungkan juga adalah Kak, Tuhan kasih aku anak-anak sanggar yang luar biasa juga. Mereka mau berjuang sama-sama. Saling beruntung kalau saya tangkap. Para anak didik Kalaura juga saya yakin mereka setuju dengan ucapan saya, mereka juga merasa beruntung punya director, punya guru, punya apa tadi mereka bilang? Mama ya. Mama kami Indu Iya, semaunya. mamaknya mereka di Sanggar Sihoda itu ya Kalaura, jadi saling mengisi. Saling sama-sama beruntung ya. Itu tadi hadiah dari Tuhan walaupun udah ada insiden, udah disentil nih, udah di Laura kok bandel ya? Hah? Kok bandel ya gitu. Ya udah deh, karena nurut ternyata ya udah nih hadiahnya. Nah, hadiahnya itu tadi yang kita bilang kan banyak, nggak cuman mungkin berupa benda, tapi kasih sayang yang nggak kelihatan itu juga hadiah dari Tuhan kan. Nah, itu dia tadi pemirsa TVRI Sumut, panjang banget obrolan kita kali ini dan penuh warna ya. Dari yang warnanya cerah-cerah di awal, di tengah terus kok mulai agak-agak redup warnanya, terus akhirnya cerah lagi. Wah, salut banget dengan perjuangan Kalaura yang sebenarnya menurut saya ya, itu Kalaura tuh cepet banget bangkitnya, itu dalam waktu yang singkat. Mungkin Kalaura ngejalaninnya enggak, Kalaura ini panjang nih sebenarnya ya, karena mungkin Kalaura di situ pada saat ngerasain yang nggak enak ya kali ya. Tapi saya mendengar ceritanya salut, cepet banget bangkitnya, dan nggak cuma cepet aja tapi bangkitnya dengan sempurna menurut saya, dengan versi yang lebih baik dari Kalaura sebelumnya, jauh lebih baik lagi dari pribadinya, bahkan di prestasi sanggarnya sendiri. Nah, buat pemirsa TVRI Sumut mungkin yang sekarang lagi di posisi sama, mungkin kayak Kalaura di posisi terendah dalam hidupnya, mau itu dalam kondisi sakit atau mungkin aduh karir aku lagi gak bagus nih atau segala macamnya, ada salah satu contoh yang saya khusus hadirin buat para pemirsa TVRI Sumatera Utara, Kalaura Sinaga, si sang penari. Nah, buat Kalaura bisa nggak atau mau nggak nih selain di sharing kasih pesan dan kesan sedikit buat para pemirsa TVRI Sumatera Utara? Mungkin sedikit dari aku buat teman-teman semua, dari pembelajaran hidup yang sudah aku lalui juga. Teman-teman yang saat ini merasa berada di titik terendah hidupnya atau sedang berusaha melupakan masa lalu atau mungkin merasa insecure, sesuatu kekurangan itu dan masa lalu itu jangan berjuang untuk dilupakan, tapi diterima dahulu. Kamu terima masa lalunya, kamu terima kekurangannya, kamu belajar dari segala hal yang kamu lewati itu, kamu ikhlas dan benar-benar ikhlas, lalu pelan-pelan menata hidup yang lebih baik dan mencoba untuk menjadi diri sendiri, mencintai diri sendiri dan fokus ke diri kita gitu. Coba bentengi diri dengan hal-hal yang baik gitu. Kalaupun kita di luar sana ada hal yang tidak baik, ada omongan yang tidak baik gitu, lupakan gitu. Jadi fokus ke kita, fokus ke hal baik yang ada di kita dan fokus ke hidup kita gitu. Jalani pelan-pelan satu-satu, tapi jangan penuh dengan obsesi ya. Dijalani aja dengan ikhlas semuanya. Dan jadilah orang yang merasa selalu cukup. Jangan berlebihan, jangan kekurangan juga gitu. Dan yang paling utama ikhlas, bersyukur. Nah, itu dia tadi ya, berdamailah dengan masa lalu, apapun yang terjadi, baik itu hal yang positif atau negatif, terutama hal yang negatif ya, itu yang mungkin paling sulit untuk diajak berdamai. Dan semangat hidup itu yang paling penting, apapun yang terjadi kita harus tetap punya semangat hidup, karena faktor-faktor pendukungnya itu banyak loh, mungkin tanpa kita sadari. Ada keluarga itu ada orang tua, ada saudara, di luar itu juga ada teman-teman, ada ya siapalah kita bilang, orang-orang sekeliling, tetangga itu juga. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor semangat hidup kita. Dan jangan gampang menyerah, ditambah lagi saya sampai blank ya karena saya ngebayangin nih tadi itu. Intinya orang-orang tadi itu hanya kayak sebagai penghangat. Iya, balik lagi ke sini ya, dari kita intinya balik lagi ke diri sendiri, mau fight atau enggak itu balik lagi ke diri sendiri, dan pokoknya tetap selalu ingat Tuhan nomor satu.
Itu dia pemirsa TVRI Sumatera Utara. Obrolan kali ini benar-benar roller coaster. Ya mungkin yang nonton juga kayak nganging, saya sendiri juga dari tadi wow udah enak-enak di atas, tiba-tiba diajak Kak Laura, yuk Kak Laura kita terjun ke bawah sebentar. Tapi akhirnya diajak naik lagi, bahkan naiknya tuh benar-benar setinggi-tingginya. Semoga Kak Laura tetap selalu di atas tapi tetap rendah hati. Amin. Dan tetap sukses juga buat si Hoda. Tadi apa nama kepanjangannya Kak? Simalungun Home Dancer, rumah tari Simalungun. Nah, Simalungun Home Dancer itu ini pendirinya, ownernya Kak Laura Sinaga, si sang penari. Next time kita mau ngobrolin apa lagi dan sama siapa? Tungguin aja pokoknya di podcast TVRI Sumatera Utara. Bang. Berbicara santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua.